Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya pada pembahasan yang ketiga, poin ketiga, yaitu yang kita bahas penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Oke, kita awali dengan penggunaan listriknya ya. Jadi sebuah gambar petir dan juga ada gambar orang yang masih cat ya, warna ke mobil. Oke, kita bahas yang penangkal petir nih ya. Ternyata ketika petir-petir berhambaran menyambar seluruh wilayah daratan ketika mau hujan, ini sudah manusia ciptakan prinsip kerja penangkal petir ya. Bagaimana sih prinsip kerja dari penangkal petir ini? Yaitu caranya dengan cara mengosongkan atau menetralkan muatan listrik yang ada pada halilintar tadi ya. Jadi fungsinya itu untuk mengosongkan penetralan muatan listrik pada halilintar, maka dibuatlah prinsip kerja penangkal petir. Pengosongan muatan ini sering juga disebut dengan pertanahan ya, atau grounding. Yang lainnya itu grounding. Nah, karena muatan dikosongkan dengan menyalurkan seluruh muatan listrik statis pada halilintar ke tanah, maka fungsi penangkal petir ini membuat jalan yang sesingkat-singkatnya agar muatan listrik itu bergerak dengan singkat ya, dari awan menuju ke bumi, dari awan menuju ke tanah, tanpa membuat kerusakan pada bangunan sekitarnya atau pada wilayah tertentunya. Jadi fungsi penangkal petir itu sengaja ya dibuat agar bisa menurunkan tingkat bahaya dari halilintar tadi ya, sebagai merusak bangunan ya. Petir juga sering menyambar makhluk hidup termasuk manusia itu sendiri ya. Karena itu dibuatlah penangkal petir yang fungsinya untuk menyalurkan muatan listrik yang sangat besar ya dari halilintar ke tanah dengan bantuan penangkal petir ya, seperti itu. Kemudian ada contoh yang kedua, ada seorang yang lagi ngecat, memberikan cat ke mobil, dan ternyata pengecatan mobil ini juga menggunakan prinsip listrik statis ya, di mana butiran cat mobil ini akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot ini ya, dan udara seperti itu. Jadi butiran cat mobil akan bermuatan listrik dan bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat tersebut akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil itu diberikan muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Misalkan catnya berwarna, untuk catnya itu bermuatan positif, maka dibuatlah badan mobil itu bermuatan negatif, berlawanan agar kenapa? Agar tertarik butiran cat tadi ke badan mobil sehingga lebih plug lengket menempel pada mobil itu. Contoh penerapan yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu pengendapan elektrostatis pada cerobong asap. Nah, seperti apa sih teknisnya? Jadi komponen utama penyebab elektrostatis berupa kawat yang bermuatan negatif dan kemudian logam yang bermuatan positif. Jadi ini prinsipnya ya. Jadi kawatnya bermuatan negatif sedangkan logamnya bermuatan positif. Adanya perbedaan tegangan yang cukup besar menyebabkan udara kotor seolah-olah mengalami ionisasi. Nah, ionisasi itu proses pemecahan senyawa menjadi ion-ion, disebut dengan ionisasi, di mana kotoran udara akan menempel menjadi ion negatif, sedangkan udara bersih akan menjadi ion positif. Jadi udara yang kotor itu menjadi ion negatif, ya, sedangkan udara yang bersih menjadi ion positifnya, seperti itu. Yang mana masing-masing muatan ion-ion atau kotoran udara dan udara bersih ini akan menuju elektroda yang sesuai, yang positif, negatif dengan yang negatif. Kotoran yang menjadi ion negatif akan tarik oleh dinding tabung, sedangkan untuk kotoran untuk udara yang bersih akan berada di tengah-tengah silinder kemudian terembus keluar. Jadi ketika asap itu mengembus keluar itu sudah bersih ya dari udara-udara yang kotor. Kemudian yang terakhir ini mesin fotokopi ya. Bagaimana sistem kerjanya kok ada hubungannya dengan statis? Nah, ternyata ketika dicek and dicek ya, mesin fotokopi ini menerapkan konsep listrik statis ternyata ya. Nah, konsepnya seperti apa? Nah, pada mesin fotokopi ini itu memiliki komponen utama yang disebut dengan tuner ya. Nah, tuner ini ternyata menggunakan atau menerapkan prinsip listrik statis, di mana tuner ini memiliki muatan negatif, yang mana muatan negatif ini mampu atau mudah ditarik oleh kertas. Seperti itu. Jadi pada mesin fotokopi ini ada satu komponen yang berhubungan erat sekali dengan listrik statis, yaitu tuner, di mana tuner ini bermuatan negatif yang mudah ditarik oleh kertas, seperti itu.
Sekian mungkin penjelasan terkait penggunaan statis di lingkungan sekitar kita ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.